Halo, apa kabar semuanya? Kenalkan saya dengan Patricia dari Metro Data Electronics sebagai product specialist terutama untuk IBM Software. Hari ini saya akan membawakan topik mengenai Build Smarter Business with Modernized Infrastructure and Best Practice Zero Trust Security. Nah, terkait dengan Modernized Infrastructure, sebenarnya apa sih yang bisa kita bicarakan ya mengenai dunia yang sedang berubah saat ini? Seperti digital transformation, kemudian juga modernize, baik modernize infrastructure, kemudian juga modernize network, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga familiar dengan istilah hybrid cloud, dan juga apalagi remote office, di mana kita mengakses data dari mana saja dan kapan saja. Nah, dengan adanya perubahan seperti ini, dengan adanya evolusi yang kita ketahui seperti sekarang, maka akan ada juga resiko-resiko yang mengikuti dengan perkembangan digital tersebut yang bisa kita sebutkan, seperti misalnya data breach. Nah, ini termasuk salah satu yang common dan sering terjadi kita ketahui. Kemudian ada insider threats. Ada access and identity vulnerabilities yang semakin meningkat, kemudian juga complicated compliance, terutama ketika kita mau mengakses data, bagaimana cara perusahaan dapat memanage akses data tersebut. Nah, di balik itu semua jawabannya hanya satu, yaitu security. Jadi di mana security itu pastinya akan harus ikut berkembang. Seiring dengan berkembangnya digital transformation, berkembangnya threats, maka security pun semakin berkembang. Jadi bagaimana kita bisa reimagine hybrid cloud security with zero trust approach. Kenapa sih dari tadi saya sebutkan hybrid cloud terus? Nah, karena sekarang kita bahkan sudah tidak bergantung pada on-premise saja, namun juga pada cloud solution, bahkan ada yang sampai punya multi-cloud solution. Seperti itu. Nah, di sini saya mau memberikan informasi sedikit mengenai security portfolio dari produk IBM. Jadi dari segi align, kemudian protect, manage, sampai modernize, itu semuanya dapat di-cover oleh IBM Security. Kalau bisa diperhatikan di sini, yang pertama dari align, yaitu ada advanced security maturity yang bisa kita ketahui dengan strategy and planning, risk assessment, dan juga advisory services yang dimiliki oleh IBM. Kemudian untuk produknya sendiri, untuk protect, jadi untuk Digital Trust Protect, kita memiliki Guardium. Jadi istilah Guardium ini adalah satu produk yang memiliki banyak lini produk di bawahnya, baik untuk insight, data encryption, data protection, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada Endpoint Management Services. Kemudian juga termasuk untuk governance, seperti Verify Access, Verify Governance, dan juga Verify Privilege. Kemudian yang termasuk dalam threat management untuk manage, ada Kira dari Security Analytics Platform, kemudian juga ada SOAR, dan yang terakhir untuk modernize, kita juga memiliki Cloud Pak for Security. Nah, kalau tadi saya sudah menginformasikan sedikit ya mengenai portfolio produk security IBM. Sekarang kita akan masuk mengenai IBM Security Zero Trust Solution sesuai dengan topik kami di awal, di mana kita akan membahas approach yang dimiliki oleh IBM untuk security yaitu Zero Trust. Nah, Zero Trust ini sebenarnya applicable untuk kemana saja sih? Sebenarnya dari banyaknya portfolio security IBM, seperti apa sih kita bisa implementasikannya ke real life, ke actual business operation. Jadi di sini kita memberikan 4 approach, yaitu Zero Trust for Cloud, kemudian Zero Trust for Insider Threats, Zero Trust for Privacy, dan yang terakhir Zero Trust for Hybrid Workforce. Untuk deep dive-nya akan saya bahas lebih lanjut. Yang pertama untuk Zero Trust for Cloud. Jadi di sini Anda dapat melihat sedikit diagram lah ya, atau gambaran mengenai apa sih sebenarnya environment hybrid cloud. Nah, di dalam hybrid cloud kita ada data center, kemudian yang on-premise ya, seperti yang kita ketahui ada server dan lain sebagainya. Kemudian juga ada cloud, ya, SaaS, dan juga mungkin ada multi-cloud bahkan. Juga untuk SaaS applications. Nah, untuk mengakses itu semua pastinya kita membutuhkan internet. Itu dapat diakses oleh business user ataupun privilege user. Nah, di antara akses tersebut kita akan butuh single sign-on, multi-factor authentication, kemudian Zero Trust Network, kemudian DLP untuk data loss prevention, kemudian CASB, kemudian juga untuk security operations team-nya sendiri akan membutuhkan CIEM, kemudian yang pasti nanti ada di dalamnya data security team. Kenapa sih kita harus membutuhkan ada namanya security operations team, kemudian data security team? Hal ini pastinya sudah dimiliki oleh perusahaan yang aware nih. Sebenarnya kalau data ketika diakses ataupun ketika sebelum diakses, bagaimana cara kita keep it safe seperti itu. Mungkin yang paling basic kita pakai firewall. Tapi next step-nya apa? Next level-nya apa? Karena kan attack tuh pasti akan ada datang tanpa kita ketahui gitu. Nah, bagaimana caranya kita dapat mengetahui hal itu semua? Maka dibutuhkan security analytic yang baik.
Nah, untuk Zero Trust for Cloud, sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, protecting critical data. Hal ini cukup penting ketika di masa seperti sekarang ini ya, di mana kita bekerja dari mana saja dan kapan saja ketika data kritikal harus diakses, bagaimana kita bisa memastikan, oh ya, yang mengakses data ini orang yang tepat, yang mengakses data ini menggunakan network yang tepat, kurang lebih seperti itu. Datanya aman, encrypted, dan lain sebagainya. Kemudian juga deploying security with cloud workloads, jadi tidak cuma mengakses data, tapi ketika akses aplikasi juga, atau misalnya ketika kita menjalankan ambil data dari server ataupun storage, bagaimana semuanya itu secure. Kemudian juga securing application development, centralized visibility, ini juga salah satu hal yang cukup penting, karena ketika kita mau monitor lah ya, kita mau monitor banyak user, banyak item, kemudian banyak server, storage, dan lain sebagainya, dan banyak aplikasi, bagaimana kita bisa melihat itu semua hanya mungkin dengan 1 atau 2 orang tim security kita, seperti itu. Kemudian yang terakhir pastinya compliance monitoring and threat management. Nah, yang pertama ada Zero Trust for Cloud with Guardium. Tadi saya sempat sebutkan ada produk yang namanya Guardium di IBM Security, dan bagaimana cara kita bisa mengimplementasikannya ataupun istilahnya mengenalkannya lah ya ke use case yang ada terjadi pada perusahaan pada umumnya. Yang pertama Zero Trust for Cloud with Guardium, ada assess vulnerabilities and risk. Jadi bagaimana Guardium bisa membantu Anda untuk mendapatkan insight, kemudian bisa melakukan assessment vulnerability, dan yang pasti terakhir data risk manager. Untuk Guardium Insight, yang kita bisa lakukan adalah monitoring across hybrid cloud environment. Jadi tidak hanya di cloud, tapi juga sampai ke on-premise. Kemudian long-term data security and compliance data retention. Ini juga cukup penting, karena mengingat yang tadi saya katakan, kita akses data dan lain sebagainya, bagaimana kita keep the data safe. Kemudian advanced user activity and threat analytics. Nah, ini juga penting. Tidak hanya kita men-save atau men-secure data tersebut, namun bagaimana kita juga memastikan user itu sudah mengetahui cara mengakses data yang aman. Kemudian kita juga bisa menganalisa possibility threats dan lain sebagainya. Kemudian vulnerability assessment, kita bisa detect vulnerability, apakah data ini sensitif, apakah data ini harus diproteksi atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian view and share detail reports, dan pasti remediate issues ketika itu terjadi, bahkan sebelum itu terjadi kita sudah dapatkan notifikasi terlebih dahulu. Kemudian ada Guardium Data Risk Manager, bagaimana dia bisa mengidentifikasi business sensitive information assets, terutama yang high value. Kemudian dia juga bisa visualize potential risk with business risk evaluation modeling, kemudian communicate data risk information tersebut untuk user, untuk tim IT, dan lain sebagainya. Nah, hal ini cukup penting ketika memang kita mau mengakses data dari cloud ya, ataupun dari on-premise. Nah, kemudian juga salah satu solusi lagi yang bisa digunakan untuk security cloud yaitu QRadar. QRadar ini sendiri konsepnya cukup simple, tapi simple yang berdampak besar. Jadi pastikan kita punya complete visibility. Complete visibility untuk threads, untuk data yang diakses, untuk user activity, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kita bisa prioritize threads, kemudian juga automated investigation. Jadi kita menghilangkan proses manual tersebut, sehingga memungkinkan untuk dapat mengcover security untuk keseluruhan area. Kemudian yang terakhir ada proactive hunting, di mana nah ini cukup kita bisa katakan cukup bagus lah ya, karena memang cuma tidak menjaga saja, jadi kita ibaratkan data center kita itu sebagai rumah, baik on-premise ataupun cloud, di mana harus ada pintunya, kemudian ada pagarnya, ada satpamnya, kemudian ada pos satpam lagi di kompleknya, dan di dalam ada CCTV dan lain sebagainya. Orang melakukan banyak hal dan mengimplementasikan banyak hal juga untuk meningkatkan security. Nah, proactive hunting ini kita katakan seperti siskamling lah ya. Jadi setiap malam keliling-keliling untuk lihat-lihat, untuk menjaga, kurang lebih seperti itu. Salah satu solusi IBM yang cukup menarik juga, yaitu adalah IBM Cloud Pak for Security. Jadi ini merupakan sebuah solusi di mana saat banyak komponen security dan aset yang harus dimonitor, maka banyak juga yang ada terlibat di dalamnya, seperti security analyst, kemudian security leader, dan juga incident responder. Nah, bagaimana agar semuanya ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mempermudah untuk dimonitor, maka menggunakan sebuah platform yang digabungkan oleh IBM, yaitu IBM Cloud Pak for Security, di mana menggabungkan semua aset tersebut, menggabungkan semua sumber data yang lebih detail, tepat, dan penyelesaian isu yang tentunya lebih cepat. Platform ini dapat dihubungkan dengan berbagai platform yang Anda miliki, seperti yang baik on-premise, on-cloud, ataupun multi-cloud environment. Nah, salah satu
Keuntungannya, atau tepatnya beberapa keuntungan menggunakan Cloud Pak for Security, yang pasti pertama eliminate data migration. Kenapa? Jadi memang data itu hanya ada di tempatnya masing-masing tanpa harus dipindahkan ke platform-platform lain. Nah, dimonitor dengan menggunakan satu platform ini. Kemudian juga automate manual processes, jadi semuanya serba diotomasi, sehingga mengurangi human error yang mungkin saja terjadi. Kemudian choose where to deploy, bisa di on-premise ataupun di cloud. Kemudian juga increase visibility, ini sudah pasti ya, karena sekarang semuanya sudah digabungkan di dalam satu konsol. Nah, kalau tadi saya membahas Zero Trust for Cloud, sekarang kita akan masuk ke Zero Trust for Privacy. Use case seperti ini lumayan sering cukup ditemui ya di kehidupan kita sehari-hari untuk kita mengakses data, kemudian untuk kita login misalnya, ataupun untuk kita mendapatkan istilahnya mengakses aplikasi internal, apalagi ketika kita bekerja dari rumah. Nah, hal ini juga cukup penting untuk dimiliki oleh customer. Kalau di sini saya memberikan sedikit contoh diagram ya untuk customer data, siapa saja yang akses, kemudian menggunakan application baik dari luar ataupun internal applications dan diakses oleh internal user. Pastinya nanti akan butuh encryption data, control management, dan lain sebagainya. Nah, ketika melibatkan banyak security tersebut, solusi dari IBM adalah beberapa hal berikut, termasuk salah satunya Guardium, di mana kita dapat melakukan proteksi terhadap data yang kritikal dengan Guardium Data Protection dan juga Guardium Data Encryption and Security Key Lifecycle Manager. Dengan menggunakan Guardium Data Protection, maka Anda dapat melakukan monitor and audits with all activity. Kemudian juga bisa enforce protection, termasuk juga bisa accelerate compliance. Nah, ketika datanya sudah terproteksi dengan baik, kita sudah dapat melakukan monitoring dan auditing untuk semua data activity, kita akan membutuhkan next level-nya istilahnya, advanced encryption capabilities yang diberikan oleh Guardium Data Encryption. Jadi dapat enkripsi data dari database ataupun aplikasi. Dan juga dengan adanya Security Key Lifecycle Manager yang dapat melakukan centralized, simplify, dan juga automate encryption key management process. Nah, ini juga termasuk sangat penting, makanya kenapa solusi ini kita gabungkan dengan tujuan ketika datanya dienkripsi, namun kita lupa key atau dan lain sebagainya, tidak ada key manajernya, itu pasti akan menjadi cukup rumit lah ya gitu. Dan bagaimana kita bisa mensimplify itu semua, terutama ketika environment-nya sudah mix dengan cloud lah, multiple cloud ataupun hybrid environment gitu, dengan file dan volume yang semakin berkembang. Nah, kalau tadi sempat kita membicarakan tentang akses, kita akan masuk tentang IBM Security Verify dan bagaimana hal ini dapat membantu Anda untuk mengakses data dari cloud, dari public cloud, private cloud, dan lain sebagainya. Jadi di dalam Identity Access Management, ada yang namanya Privilege Access Management, kemudian Access Management and Authentication, dan juga Identify Governance and Administration. Nah, untuk Privilege Access Management, memang tujuannya untuk privilege user, jadi credential vault lah, kemudian ada monitor and record usage, kemudian ada endpoint privilege management, kemudian juga ada control user access at runtime, ini untuk access management and authentication. Ini penting ya, memang dan ini juga sudah cukup familiar dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana ada single sign-on, kemudian ada two-factor authentication, dan lain sebagainya, termasuk juga fraud detection. Kemudian juga untuk identity governance and administration, jadi kita dapat memberikan user the right permission dengan sesuai dengan jabatan yang mereka miliki. Nah, jadi kita bisa mendapatkan user access request and approval yang tepat, kemudian juga automated account and entitlement provisioning, dan juga audit and compliance ini juga pasti menjadi faktor yang penting lah ya untuk auditing. Nah, di dalam IBM Security Verify mencakup 3 solusi ini, yaitu Verify Access, Verify Governance, dan juga Verify Privilege. Nah, untuk Verify Privacy, mungkin yang kita ketahui ya, Protect with Multi-Factor Authentication. Jadi memang IBM Security mencakup untuk proteksi ini semua dengan 3 poin yang bisa kita highlight, yaitu something you know, something you have, and something you are. Yang pertama, something you know pastinya dengan username and password yang kita create sendiri. Kemudian juga dengan knowledge question. Knowledge question itu contohnya misalnya seperti nama tengah ibu Anda, misalnya seperti itu. Nah, itu kan ketika kita awal membuat sebuah account, dia akan ada pertanyaan yang seperti itu yang jawabannya kita set sendiri. Jadi ketika kita forgot password, kita bisa akan menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian something you have. Jadi ada authenticator app. Nah, ini biasanya kode OTP. Buat yang mungkin suka belanja online menggunakan kartu kredit, nah biasanya dia akan mengirimkan sebuah kode OTP untuk memastikan bahwa transaksi tersebut secure. Kemudian
OTP ini bisa macam-macam ya, bisa dikirimkan melalui SMS, via email, kemudian juga ada zaman sekarang apalagi kita sudah cukup familiar dengan QR code. Nah, ini juga bisa digunakan. Nah, kemudian ada something UR, yaitu biometric authentication, menggunakan Face ID ataupun fingerprint. Nah, yang ini mungkin sudah cukup familiar juga dengan sehari-hari, karena sekarang handphone sudah canggih sekali ya istilahnya, sudah bisa deteksi muka, kemudian deteksi fingerprint, dan banyak hal lainnya yang kita juga bisa gunakan untuk mengakses data. Nah, kalau tadi ada dengan IBM Security Verify yang pertama, nah berikutnya adalah dengan governance-nya. Jadi kita memang akan menentukan seperti apa sih mereka akan akses dan apa saja yang boleh mereka akses. Di sini kita juga mengotomasi user life cycle to benefit the organization with efficient, compliant, and secure user access. Jadi bagaimana kita bisa mengotomasi sistem yang tadinya manual, kita pilih satu-satu, kita assign. Nah, biasanya di sini dia akan belajar. Kalau misalnya contoh, untuk tim audit mereka akan dapat shorten audit cycles, compliant policy driven access. Nah, ini sangat berguna terutama ketika audit itu dilakukan secara regular. Jadi data yang kita dapatkan sudah kita ketahui, kemudian parameternya sudah jelas. Nah, sistem seperti ini yang kita otomasi dan pasti kita secure. Kemudian juga ada privilege access management. Nah, ini sendiri secara pengertian harfiah cukup gamblang ya. Jadi memang untuk bagaimana kita menentukan user bisa mengakses sebuah data berdasarkan privilege yang mereka miliki. Nah, untuk IBM sendiri, IBM Privilege Access Management ini memiliki beberapa item, yaitu Verify Privilege Vault, kemudian Privilege Manager, kemudian juga DevOps Vault, tergantung nanti dari kebutuhan customer masing-masing. Nah, kalau tadi saya sempat membicarakan tentang cloud, kemudian juga akses, nah sekarang bagaimana kita menghadapi insider threats? Seperti yang tadi saya sempat sebutkan di awal, bagaimana dengan perkembangan digital yang terjadi saat ini, threats-nya juga ikut berkembang. Nah, ini salah satunya yang kita temukan, yaitu insider threats. Di sini saya memberikan sedikit gambaran diagram, seperti apa sih yang terjadi, apa sih yang memungkinkan mereka untuk bisa mengakses menjadi insider threats gitu. Nah, jadi di dalam perusahaan ada critical assets, on-premise kah, di database, di cloud, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada data security team dan security operations team. Namun yang akses adalah business user dan privilege user. Nanti di slide-slide berikutnya saya akan sebutkan sebenarnya apa sih yang disebut dengan insider threat dan kenapa bisa terjadi. Nah, ketika untuk mengakses data tersebut, kenapa kita butuh security ini? SSO lah, MFA, kemudian mobile threat protection, EDR, privilege access management, dan lain sebagainya. Hal ini cukup penting karena kita akan mengakses critical asset perusahaan menggunakan enterprise applications. Nah, dengan menggunakan Guardium, maka kita bisa melakukan monitoring and remediate threats. Menggunakan Guardium Data Protection, kita bisa melakukan monitoring, audit semua aktivitas yang terkait dengan data, kemudian kita juga bisa enforce protection untuk memastikan bahwa data tersebut secure, dan juga bisa accelerate compliance, terutama ketika ada hal-hal abnormal yang terjadi. Kemudian Guardium Insights, kita bisa monitoring across the hybrid cloud environment. Jadi memang di dalam data protection kita bisa monitoring data activity-nya. Nah, kalau Guardium Insight kita monitoring everything, the hybrid cloud environment itself. Terus kemudian ada long-term data security and compliance data retention, dan yang terakhir ada advanced user activity and threat analytics. Nah, ini juga termasuk penting ketika kita melakukan banyak akses data, banyak user yang harus dimonitor, dan lain sebagainya. Jadi dengan si Guardium Insight ini memungkinkan kita untuk mengetahui aktivitas user yang tidak biasa, dan juga istilahnya mengetahui terlebih dahulu threat yang mungkin saja terjadi. Nah, ini yang tadi saya sebutkan mengenai insider threats ya, tipe-tipenya seperti apa saja dan kenapa bisa terjadi. Yang pertama ada lone wolves. Jadi dia ini memang threat actors yang act on their own, stealing or using info for malicious purposes, vary in privileges. Artinya memang ada satu orang ini yang memang sengaja yang untuk melakukan akses data secara ilegal, kemudian dia akan gunakan untuk benefit dia sendiri dan lain sebagainya. Kemudian ada collaborator, cooperate with another outsider to perpetrate a crime. Jadi memang dia sengaja juga nih, dia akan kerjasama sama yang lain atau bahkan mungkin sama kompetitor. Nah, seperti itu mungkin saja terjadi dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Kemudian ada yang namanya goof, acting out of ignorance. Kalau orang bilang dia coba-coba gitu ya, iseng coba aja dulu gitu kan. Nah, bypassing security controls may have privilege access. Jadi jangan salah, jadi cuma karena dia privilege access doesn't mean it's just 100% secure gitu.
Nah, ini dia akan bisa saja berpotensi untuk memberikan resiko yang cukup besar, terutama ketika dia menjadi pawn. Pawn ini adalah di poin selanjutnya, yang ini tidak sadar. Nah, ini cukup awam juga terjadi di aktivitas bisnis sehari-hari. Dia tidak sadar kalau dia sudah compromise lah gitu. Dia buka email, ada file, ada link yang sebenarnya itu malicious. Jadi biasanya kayak gini kena phishing attack atau kena malware ketika dia klik membuka akses ke semua, rusak, hilang data dan lain sebagainya. Nah, ini cukup cukup apa ya istilah umum lah terjadi gitu. Nah, dari 4 ini semua intinya common threads-nya ya sama gitu. Intinya untuk mendapatkan akses data secara ilegal, kemudian data itu akan digunakan to something else, to gain more money atau mungkin to win the competitor and else gitu. Nah, bagaimana QRadar dapat membantu dan juga menjadikan sebuah benefit lah untuk insider threats ini gitu. Yang pertama dari surface unknowns, bagaimana caranya kita mendeteksi, kita discover dan juga prediksi normal activity using machine learning. Jadi yang biasanya memang sehari-hari dia ketahui, oh ya ini kirim email, terima email sama si A, sama si B, sama si C, tiba-tiba suatu hari dia terima email dari si Z yang memang jarang sekali atau bahkan tidak pernah gitu email-emailan sebelumnya. Nah, ini biasanya dapat dideteksi dengan QRadar dan dapat diinformasikan ke tim security. And emailnya sendiri bisa jadi di quarantine lah, atau misalnya dimasukkan ke spam dan lain sebagainya. Jadi dia menggunakan deteksi juga dengan advanced analytics and behavioral monitoring, termasuk juga mengetahui user risk based on historical activities. Nah, berikutnya dengan integrated user and enterprise visibility, memungkinkan QRadar untuk mengetahui existing alert ataupun offenses dengan user activity insight. Sekali lagi, memang aktivitas dari user cukup penting untuk kita monitor, untuk kita mengetahui existing common threads-nya apa, kemudian apa saja yang mungkin terjadi nih, mungkin nggak dia klik link ini, mungkin nggak dia klik, makanya biasanya juga akan ada testing gitu dari tim security. Kemudian juga integrated into security operations workflow, solusi QRadar ini sendiri sehingga dapat membantu untuk meningkatkan level security yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pasti terakhir juga easy to deploy dan juga centralized tuning and administration. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang cloud-nya, kemudian privacy, kemudian insider threats, kita akan masuk untuk membahas zero trust for hybrid workforce. Mungkin sudah cukup kita ketahui dan familiar juga lah ya sekarang untuk mengakses data dari cloud, kemudian kita akses data dari on-premise juga, biasa ada yang pakai VPN. Nah, itu kita sebutnya dengan hybrid workforce, diakses oleh remote workers, office workers, menggunakan internet atau corporate network. Nah, di antara itu semua pastinya nanti akan ada single sign-on tuh, single sign-on, multi-factor authentication, endpoint protection, apalagi kalau yang punya, oh ya dia punya laptop corporate tapi handphone pribadinya bisa untuk akses data perusahaan juga, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini akan memunculkan possibility untuk threats. Nah, ketika itu semua, kenapa kita butuh security? Nah, dengan menggunakan IBM Security MAS 360 with Watson, jadi tidak hanya dari segi datanya saja, tapi juga devices, apps and content, people and identity, semuanya di-secure, semuanya kita gabungkan dan manage dengan menggunakan AI technology. Nah, di sini saya mungkin sedikit memberikan gambaran ya, bagaimana IBM Security MAS 360 with Watson dapat memberikan security untuk hybrid workforce. Dan bagaimana ini bisa mempermudah, apalagi di zaman sekarang. Nah, delivering a great user experience out of the box. Jadi tidak hanya, oh ya nanti paling untuk Windows aja, atau mungkin buat Linux gitu. Nah, jadi memang memungkinkan untuk banyak devices, apalagi ketika satu orang punya lebih dari 2 bahkan 3 device gitu ya, bisa untuk Android Enterprise, kemudian Apple, Samsung Knox juga bisa, kemudian juga Windows out of the box experience. Jadi tidak cuma di PC, di tablet bisa, kemudian di handphone juga bisa. Kita katakannya low touch or no touch deployments for smartphones, tablets, laptops, and desktops. Nah, jadi yang memungkinkan ini semua adalah bulk enrollment atau OTA provisioning. Ini sebenarnya cukup menarik, apalagi mungkin untuk tim IT yang selama ini mungkin kesulitan ya gimana caranya kita memberikan ini semua ke user, gimana cara kita sharing knowledge-nya dan lain sebagainya. Nah, dengan bulk enrollment ini udah otomatis sudah akan ada di device masing-masing user, dan juga ada end user self-service, kemudian juga SSO to Unified App Catalog. Jadi itu semuanya nanti pakai single sign-on. Kemudian juga no manual configurations, jadi semuanya sudah automatic by system.
Baik, kurang lebih untuk presentasi saya pada hari ini sudah cukup sampai di sini. Sekiranya informasi yang kami sampaikan dapat berguna bagi Anda sekalian, terutama untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai IBM Software Solutions. Terima kasih.